Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat para sahabat semuanya. Ini lagi viral, ada seorang pendakwah yang kontroversial, fenomenal. Sebut saja namanya Gus Miftah. Iya, beliau telah mengubah sebuah lagu syair dari anak kecil itu berkelahi dengan Mahfud. Ini tentu saja berkaitan dengan yang kemarin terjadi debat Cawapres antara Gibran Rakabuming Raka dengan Mahfud MD. Namun ini dianggap sebagai pelecehan oleh sebagian santri, dan ini salah satu tanggapan santri yang secara terbuka mengajak debat dengan Gus Miftah. Gus Miftah sedang membela junjungannya, yaitu Gibran Rakabuming Raka, sampai berani menyanyikan lagu "Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud". Itu kalau orang Jawa bilang, orang Jawa Timur bilang itu yang jambal lama. Ya, Pak Mahfud siapa? Pak Mahfud umurnya berapa? Sampai umurnya berapa? Ya paling tidak panggillah Pak Mahfud atau siapa. Pak Mahfud itu santri loh. Jujur kalau saya bilang, saya debat masalah agama dengan Pak Mahfud 100% saya kalah. Tolong etika adab panjenengan terhadap orang tua itu dijaga, oke? Nah, punten, saya tidak sependapat dengan panjenengan. Sama ini termasuk pendakwah yang sudah masuk angin. Jadi hanya gara-gara ini sampai membela Gibran Rakabuming Raka dengan cara membabi buta, yang panjenengan polo-polo itu santri mewakili NU, sedangkan sampai bawa bendera NU gitu loh. Atau gini saja, paling enak ini realistis kita ya, sampai membela Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Gimana kalau kita pertemukan suruh baca Al-Quran dua-duanya, bisa nggak kira-kira? Berani nggak kira-kira menjawab tantangan dari santri dari Arek Malang? Jadi ya gitu, Pak Prabowo suruh baca minimal Al-Fatihah atau Al-Alaq, Anas, ya, sama Gibran juga ngaji sama. Jadi itu loh. Jadi siapa yang sebenarnya mewakili NU gitu loh. Kalau saya sih jujur, saya tetap mendukung Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud ini, karena beliau representasi dari kaum Nahdiyin, orang NU. Ya kalau enggak ya, kalau NU ya ada. Kalau nggak di Pak Anies Rashid Baswedan dan Cak Muhaimin, terus Pak Prabowo dengan Gibran mewakili siapa gitu. Saya orang NU, tapi yang saya pendukung ngaji aja nggak bisa, aneh ya. Aku tidak akan mendukung inilah yang cuma omong-omong aja lah ya. Aku akan tetap mengkampanyekan ABB asal bukan Prabowo, ABG asal bukan Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini juga terjadi di Lampung, di mana Gus Miftah bersama Ibu Khofifah Indar Parawansa ketika di Lampung Harlah Muslimat, beliau juga mengatakan bahwa Wahabi itu jelas ada di garis Partai Keadilan Sejahtera. Mubasir sama Mundir, karakter dakwah Ahlussunnah Jami'ah Nahdlatul Ulama niku napa? Dakwahnya mubasir apa mundir? Menyenangkan apa menakut-nakuti? Dakwahnya ala NU niku menyenangkan apa memperingatkan? Menyenangkan apa menakut-nakuti? Menyenangkan. Dakwahnya orang NU itu mubasir. Dan dakwah yang menyenangkan di Indonesia itu ada di Ahlussunnah wal Jamaah, yang jamiahnya namanya Nahdlatul Ulama. Sementara sebaliknya mundir itu nakut-nakuti, berarti kasih peringatan. Itu di Indonesia identik dengan Wahabi. Menyenangkan itu NU, yang sukanya nakut-nakuti Wahabi. Wahabi itu di Indonesia identik dengan PKS. Ngawur ini Gus Miftah, sudah cara menerjemahkannya nggak benar, cara mentafsirkannya juga nggak komprehensif. Saya ngajak Gus Miftah ngaji bareng, ayo kita buka
tafsir kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah di depan ulama Lampung, karena ceramahnya di depan Gubernur dan Ketua MUI Lampung. Ayo kita buka kitab tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana yang benar cara menjelaskan ayat itu, di depan Ketua MUI Profesor Muhammad Mukri, dan di depan Pak Gubernur sekalian, Pak Arinal, serta ulama seprovinsi Lampung. Mari kita ngaji bareng. Gus Miftah yang salah atau saya yang salah memahami, karena PKS tidak seperti itu. Ini tantangan saya untuk Gus Miftah, mudah-mudahan segera dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hadi Wijaya, lebih dikenal sebagai Gus Ahad, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil Karawang dan Purwakarta. Saya adalah dzurriyyah asli Mbah Hasyim Asy'ari, turunan kelima dari nenek saya atau mbah buyut saya, Mbah Khairiyah binti Hasyim. Dan sudah mengikuti kegiatan sejak PKS ini masih berupa gerakan dakwah kampus dan dakwah Islamiyah pada 30 tahun lebih yang lalu. Alhamdulillah selama sekian tahun, beratus, beribu kegiatan saya sudah ikuti, dan alhamdulillah tidak ada satupun kriteria-kriteria yang menyatakan PKS itu sebagai Wahabisme itu yang saya pernah dengar. Bahkan dari guyonan pun tidak pernah seperti itu. Maka saya mengucapkan salam kenal dan salam sayang kepada Gus Miftah. Anda terlalu terburu-buru menilai PKS. Nah kemudian kenapa saya memutuskan kemudian tidak mendukung Mas Anies? Yang pertama, komunikasi saya dengan Mas Prabowo jauh lebih lama. Satu, kemudian yang kedua, ada faktor X yang kemudian saya susah untuk menceritakan. Ini persoalan Ahlussunnah dengan Wahabi. Karena selama ini saya orang yang sangat ditolak sama Wahabi. Dan saya melihat barisan Wahabi itu hari ini mendukung Mas Anies. Gitu. Kalau personalnya, saya nggak akan pernah lupa dengan Mas Anies. Tapi bahwa ada faktor X di sini yang saya katakan Wahabi mendukung Mas Anies, yang selama ini saya sangat dimusuhi sama Wahabi, itu yang menjadikan saya berat. Kalau mau mengadu soal pengetahuan dan pengalaman Aswaja dengan teman-teman yang sekarang mendukung Pak Anies, kita siap 24 jam, 7 hari, 30 hari dalam 1 bulan, mau buka kitab berjilid-jilid gitu ya, mau mengaji kitab mulai dari Risalatu Ahli Sunnati wal Jamaahnya Mbah Hasyim Asy'ari sampai Al-Farqu Bainal Firaq gitu, kitab-kitab, atau mau ngaji soal apa namanya Ihya Ulumuddin maupun hasyiahnya gitu ya, semuanya itu siap, kiai-kiai kita. Para sahabat, itulah beberapa kontroversi Gus Miftah selama masa-masa sekarang lagi mulai pesta demokrasi, pemilu ya, musim 5 tahunan. Sebagai pendakwah atau apapun posisi kita, hendaklah kita bijaksana, hendaklah kita arif, sehingga apa? Kita mampu memposisikan diri, kita mampu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya masing-masing. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.